Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di episode Om Gadget, ngomongin gadget kali ini gua mau bahas sebuah alat, sebuah gadget yang gak umum. Bukan gak umum sih, jarang terdengar. Cuma alat ini tuh penting banget dan mungkin wajib lu miliki sekarang. Nah, ini dia, di tangan gua udah ada PX Bluetooth 5.0 BRX 3000. Jadi PX itu produsen alat-alat apa ya? Banyak sih dia, audio, video, audio lah, audio video gitu. Seringnya kita lihat di antena digital TV PX. Itu dulu gue juga punya antena merek PX ya. Terus ya, si BRX 3000 ini adalah sebuah transmitter dan receiver Bluetooth audio. Kenapa gue bilang penting? Ini gue jelasin dulu. Tujuan dari alat ini adalah membuat, ada dua. Dia punya dua mode, yaitu receiver atau penerima dan juga transmitter atau pemancar. Jadi tujuannya adalah kalau sebagai receiver, dia mengubah speaker biasa, speaker aktif lu, menjadi sebuah speaker Bluetooth yang nanti bisa connect ke smartphone secara wireless gitu. Nah, yang kedua, sebagai transmitter atau pemancar, itu fungsinya atau tujuannya adalah memancarkan gelombang audio wireless melalui Bluetooth ke headset. Sumbernya banyak, bisa jadi TV, bisa jadi konsol, PS, Xbox segala macam, bisa jadi PC mungkin, kemudian DVD player atau Android box, apa aja, pokoknya yang memancarkan suara dan ini akan mengubahnya menjadi Bluetooth secara wireless. So, lu bisa konekin dari TV misalnya, contohnya nanti akan gue cobain. Suara TV lu bisa connect ke headset Bluetooth, misalnya kayak gini, atau misalnya earphone Bluetooth. Nah, itu keren. Itu bisa buat smart TV, tapi smart TV biasanya udah punya Bluetooth internal sih. Jadi nggak usah pakai alat ini lagi, langsung bisa dengerin pakai headset Bluetooth. Atau bisa juga di TV-TV LCD biasa atau TV jadul, yang TV tabung pun masih bisa. Hebat kan? Lu nonton TV jadul, TV tabung, tapi pakai headset Bluetooth gitu. So, langsung aja kita unboxing dulu yang pertama ya. Ini dusnya kayak gini, ini ada beberapa keterangan. Bluetoothnya udah Bluetooth versi 5, jack jack optikal, baterainya 22 jam dan support banyak nih, support codecnya nih, ada aptX, HD, apXLL, aptX dan AAC. Kalau kita buka, oh iya, belakangnya kosong, cuma ada beberapa keterangan. Kita buka langsung dapet si PX BRX 3000-nya. Kita buka begini, ini asik sih bukanya, set. Ada buku petunjuk manual, ini wajib banget kalian baca karena pasti alat baru begini harus dipelajari dulu ya, termasuk gue juga. Dan kita dapat banyak banget kabel. Ini kabel buat ke TV atau video player yang agak jadul, pakai jack merah putih begini. Terus ini buat nyambung ke sini pakai 3,5 mm. Terus ini kabel micro USB buat ngecharge atau buat ngasih daya ke si BRX 3000-nya. Kemudian ini ada jack audio 3,5 mm ke 3,5 mm TRS ya, ini bukan TRRS. Jadi buat ke speaker, buat kalau mau dijadiin receiver. Terakhir, nah ini yang beda. Ini ada kabel optik SPDIF. Biasanya kalau misalnya smart TV sekarang ada kayak gininya nih, atau TV-TV LCD yang terbaru deh, buat konekin ke soundbar biasanya. Nah, ini bisa konekin ke sini supaya bisa ngasilin Bluetooth, memancarkan Bluetooth, mentransmisikan Bluetooth, dan kita bisa terima pakai Bluetooth headset kita. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ya, kayak gini bentuknya PX BRX 3000. Ini ada plastik, mesti kita kletek nih net. Bagian belakang juga ada plastiknya. Itu bisa kletek. Oh, ini nomor seri ya, ini harus kita simpen. Nah, udah kita unboxing, isinya lumayan komplit. Jadi kabel-kabelnya juga banyak, ada AUX, ada RCA, kabel buat TV tabung zaman dulu ya audionya, sampai ke yang terkini yaitu buat smart TV atau LED TV zaman sekarang yang pakai optical audio SPDIF. Nah, itu udah disediakan dari awal, jadi lu nggak usah beli peralatannya lagi. Bahkan kabel USB-nya juga disediain kalau misalnya mau ngecharge atau mau jadiin kabel power. Terus ini dia alatnya, sekecil ini doang net, goks. Sekecil ini doang, segenggaman tangan, tapi fungsinya banyak. Nah, di bagian depannya ini itu ada sebuah LED notifikasi yang ada banyak fungsinya nih. Ada untuk ngasih tahu kalau misalnya lagi di charge atau lagi mode pakai tombol pakai power atau baterai, pakai baterai doang. Si PX ini bisa pakai baterai, jadi nggak mesti di charge terus, tapi
saran gua mah colokin terus ke listrik, karena kalau baterainya habis kita lagi enak-enak dengerin, tahu-tahu putus gitu suaranya. Lebih enak colok terus ke listrik. Kalau misalnya di LED TV zaman sekarang itu kan ada port USB plus port optikal atau mungkin 3,5 mm audio. Jadi colok dua-duanya aja, colok ke audionya, colok juga ke USB, jadi dicas terus dan gak mati-mati jadinya ya. Terus ada LED notif TX dan RX juga untuk modenya, baik mode transmitter atau receiver, nanti ketahuan kita bisa lihat ada di mode mana. Terus ini ada buat pairing, nanti kedip-kedip kalau dia lagi mencari device. Terus ini profil audio. Ngomong-ngomong soal profil audio, si PX BRX 3000 ini speknya kayak gini Nets, dan itu asiknya dukung audio yang banyak profil, bahkan sampai ke HD audio dari Qualcomm aptX, dan itu keren banget. Jadi buat smartphone kalian yang pakai profil audio aptX itu bisa disupport sama si Bluetooth receiver dan transmitter ini. Next, kalau kita ke sisi atas itu ada port micro USB buat daya atau charger, kemudian ada dua port optikal nih SPDF. Yang pertama itu port untuk internal, kalau ini jadi transmitter, jadi colok ke TV, colok juga ke sini. Kemudian yang ini output kalau misalnya mau colokin ke speaker gitu, SPDIF output ke speaker yang zaman sekarang ya. Kayak misalnya soundbar itu udah pakai SPDIF. Kalau misalnya speaker jadul sih paling 3,5 mm doang kabelnya. Terus ada jack aux 3,5 mm. Nah ini buat lebih general lagi, buat semua jenis audio kayaknya punya kayak gini, perangkat audio, sorry. Next, ke sisi sebelah kanan itu ada tombol volume, tombol kanan kiri. Ini kalau ditekan lama jadi volume up dan volume down. Kalau misalnya ditekan sekali itu jadi next atau pref lagu. Ini kalau misalnya lagi di mode receiver atau mode yang dicolok ke speaker. Terus ada tombol play pause yang kalau dipencet kalau dalam mode receiver itu jadi play atau pause, tapi kalau sedang di mode transmitter atau pemancar itu jadi mute audio. Next, di sampingnya ada tombol pairing. Ini cuma berguna pas di mode transmitter. Diklik 2 kali buat nyari perangkat baru. Next, di sisi sebelahnya itu ada tombol on off, modelnya switch. Terus ada switch mode, mau kita pakai mode receiver atau transmitter. Ada TX dan RX logonya. Itu dia sekeliling alat-alatnya. Dan juga tadi udah gue jelasin spesifikasinya. Sekarang gue mau kasih tahu cara buat koneksiin atau memfungsikan si BRX 3000 ini. Yang pertama sebagai transmitter. Nah ini yang unik sebagai transmitter. Kalau misalnya sebagai receiver, sebenarnya alat receiver Bluetooth audio itu ada banyak banget. Bahkan yang harganya cuma 60 ribuan itu gue pernah beli. Dan itu banyak di pasaran, tinggal colok ke speaker, colok ke USB buat powernya, kemudian kita bisa pakai smartphone buat dengerin musik di speaker jadul kita yang nggak punya Bluetooth jadi punya Bluetooth gitu. Tapi kalau sebagai transmitter ini yang unik dari si PX BX 3000 ini, karena cuma baru ini gue nemuin ya. Udah gitu nanti ada fitur yang mengejutkan menurut gue yang nggak semua transmitter Bluetooth bisa gitu. Oke, caranya adalah colokin ke sumber audio. Kalau gue pakai smart TV, jadi gue colokin ke SPDIF pakai kabel optikal. Colokin ke TV-nya dulu, kemudian colokin ke perangkatnya. Next, colokin juga powernya supaya dia akan nyala gitu. Bisa sih pakai baterai, tapi enakan colok terus aja biar nggak putus-putus. Terus di bagian sebelah kiri itu kan ada tombol on off, kita nyalain on dan kita geser modenya ke mode transmitter. Setelah itu maka kita lihat ke LED notifikasi yang ada di atas, itu powernya nyala, mode TX-nya nyala, dan jadi mode pairing, kedip-kedip. Kita tinggal nyalain headset Bluetooth kita, kemudian dia akan otomatis pairing ke headset Bluetooth kita tanpa kode, tanpa mesti mencet ini itu, kayak misalnya pairing di handphone, ya kan, itu asik banget. Dan langsung pindah suara di TV, bisa pindah ke headset secara wireless menggunakan Bluetooth. Nah, yang mengejutkan bukan cuma itu aja, tapi kalau misalnya connect ke satu headset Bluetooth itu udah biasa. Nah, si PX BRX 3000 ini bisa connect ke 2 earphone Bluetooth sekaligus. Gila, keren sih ini fiturnya. Jadi, untuk connect ke yang kedua, gue kasih tahu dulu caranya. Itu tekan tombol pairing setelah connect ke yang pertama ya. Connect ke yang device pertama dulu, ke Bluetooth headset pertama. Kemudian setelah sudah connect, tekan tombol pairing yang ada di sebelah kanan ini secara 2 kali, klik-klik. Kemudian dia akan pairing lagi di LED notifikasi nongol. Kalian nyalakan earphone atau headset Bluetooth kalian yang kedua. Setelah nyala, dia terus akan connect secara otomatis juga. Dan voila, jadi ada 2 headset buat ngedengerin musik. Ini tujuannya apa? Ini unik nih, ini belum ada gue lihat di device-device lain. Tujuannya adalah
Misalnya kalian sudah berkeluarga gitu, atau misalnya di rumah kalian ada banyak orang. Kalian nonton TV, nonton drakor, nonton film horor atau film action dengan suara speaker malam-malam, itu pasti kan ganggu tidur penghuni rumah yang lainnya. Atau misalnya kayak gua udah punya bayi kan, si Jingga, itu kalau misalnya nonton malam-malam pakai speaker nggak bisa keras-keras. Jadinya nggak enak gitu, nggak kedengeran suara-suara kalau misalnya film action atau drakor gitu, sedih-sedihnya nggak berasa ya, nggak dramatis gitu. Jadi ini ngebantu banget gue sih tiap malam kalau gue lagi nonton drakor pasti Jingga udah tidur. TV gue smart TV, nggak usah pakai kayak ginian, bisa connect ke Bluetooth headset. Tapi kan itu cuma sendirian, gue nonton sendiri. Tapi kalau pas gue nonton berdua sama istri gue, itu jadinya bisa. Kalau misalnya pakai Bluetooth bawaan smart TV itu nggak bisa connect ke dua device. Tapi kalau misalnya dicolokin ke alat BRX 3000 ini, itu gue bisa konekin dua headset, satu dipakai gua, satu pakai istri gua, dan TV-nya bisa gua kecilin atau gua mute suara speakernya, jadi nggak ganggu yang lagi tidur. Ya udah, kita bisa nikmatin masing-masing berdua pakai headset masing-masing gitu. Itu asik banget bisa pakai dua kayak gini, dua headset kayak gitu sekaligus, dan ya sangat-sangat berguna menurut gua fitur yang ini gitu. Next, mode yang kedua adalah mode RX atau mode receiver. Ini sih udah standar banget. Caranya mungkin kalian udah pada tahu. Kalau misalnya udah, kalian bisa colokin sumber audio atau speaker kalian, speaker aktif ke jack audio 3,5 mm, atau kalau speakernya speaker yang baru, soundbar, bisa ke output optical supaya lebih HD suaranya, ke SPDF. Kalau gua punya speaker jadulnya masih colokan 3,5 mm, jadi colokin aja. Terus colokin power juga, jangan lupa nyalain, switch on, dan geser ke mode RX. Di situ nanti speakernya langsung bunyi kayak speaker Bluetooth, dinding ya gitu. Jadi kayak ada notif kalau misalnya dia lagi nyari pairing ke smartphone. Terus kalian ambil smartphone kalian, buka menu Bluetooth-nya dan searching Bluetooth audio. Di gua namanya BT20. Terus pairing dan langsung voila connect ke speaker jadul kalian secara wireless pakai smartphone, dan tinggal kalian setel music. Kalian bisa mendengarkan musik di speaker secara wireless, nggak mesti colok-colok jack 3,5 mm lagi ke handphone. Dan itu berguna juga menurut gua kalau buat kalian yang belum punya Bluetooth speaker. Nah, itu dia unboxing serta review atau misalnya tutorial cara-cara pemasangan atau cara-cara connect si PX Bluetooth Receiver and Transmitter BRX 3000 ini. Panjang namanya ya. Terus kalian bisa beli di mana? Beli bisa di official PX yang ada di Tokopedia boleh. Kalau gue sih emang belanja seringnya di Tokopedia ya. Kalau misalnya di Shopee, Bukalapak mungkin bebas. Kalian tinggal cari aja PX Official Store atau PX BRX 3000, dan ini harganya secara official itu 500.000, dan mungkin berbeda-beda kalau misalnya kalian beli di non official. Dan untuk baterainya, kalau misalnya kalian nggak mau ngecas terus, itu di sini dikasih keterangan 22 jam kalau sebagai transmitter dan 18 jam sebagai receiver. Dan untuk ngecasnya 3 jam baru penuh baterainya. Terus link pembelian seperti biasa gue taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian yang langsung berminat nih, GoPay doang, kalian bisa langsung klik dan beli deh di official store-nya PX. Ya itu dia Nets, video Om Gadget kali ini. Thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Ali Sodik pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian tahu kalau ada alat secanggih ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.